Dalam dunia politik, segala hal bisa terjadi. Jangan menganggap apa yang terjadi dalam penguasa itu sebuah ironi ataupun tragedi. Mereka saling menuduh untuk saling berbagi. Rakyat hanya bisa menonton dan gigit jari. Semua peristiwa hanya dramatisasi. Semua bisa berubah dalam waktu sehari. Benarkah Anies Baswedan merupakan korban dari penguasa yang haus akan kekuasaan? Nama Anies Baswedan merupakan nama yang pertama kali muncul dalam bursa calon gubernur di Pilkada 2024. Bahkan jauh-jauh hari dirinya ditawari oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta. PKB secara resmi dan pertama mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies Baswedan untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Pada saat itu tentu beberapa partai belum menentukan calon yang akan diusung untuk melawan Anies Baswedan di Jakarta. Lama waktu berjalan, berbagai drama politik dan taktik pun terjadi. Para politikus partai terus merancang strategi untuk menghadapi Pilkada 2024 yang tentu agar kader ataupun koalisinya berhasil dan mencetak pemimpin di daerah masing-masing. Ditambah lagi drama putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang membuat Pilkada tahun 2024 ini semakin ramai. Kemudian koalisi Indonesia Maju yang telah sukses dalam Pilpres kembali bersatu untuk merebut DKI Jakarta. Dengan mengejutkan, nama Ridwan Kamil naik menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Kim pun resmi bersaing di Pilgub DKI Jakarta. Partai Kebangkitan Bangsa yang pertama kali mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta secara tiba-tiba membelok dan menikung serta meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Tidak hanya itu, Partai Nasdem yang mengusung Anies dalam Pilpres 2024 pun ikut gabung dalam koalisi Indonesia Maju. PKS yang terkenal begitu dekat dengan Anies juga meninggalkan Anies Baswedan untuk Pilgub Jakarta. Lantas kini Anies tidak ada partai satupun yang akan mengusungnya setelah semua menikung dan meninggalkan Anies Baswedan. Lantas masih tersisa satu asa untuk Anies bisa maju di Pilkada 2024, yaitu maju dalam pemilihan gubernur Jawa Barat. Di akhir-akhir masa pendaftaran calon gubernur atau kepala daerah di Pilkada serentak 2024, PDI Perjuangan menjadi partai yang muncul yang bisa mengusung Anies untuk bisa maju di Pilgub Jawa Barat. Namun setelah dimasak matang-matang, PDI batal mengusung Anies untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Kini pendaftaran calon kepala daerah tahun 2024 telah resmi ditutup. Nama Anies Baswedan dipastikan tidak ada di surat suara bakal calon kepala daerah di Indonesia pada tahun 2024. Dalam dunia politik, semua hal tersebut sah-sah saja, termasuk langkah PKB meninggalkan Anies untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Begitu pula langkah PDI yang batal mengusung Anies. Semua boleh dilakukan dalam dunia politik selama tidak melanggar undang-undang. Kini Anies menjadi anak tiri partai di Indonesia. Lantas apakah batalnya Anies ini merupakan simbol pertarungan para penguasa dan hausnya penguasa terhadap kekuasaan? Koalisi Indonesia Maju, tentu mereka adalah pasukan yang telah berkuasa dan sepenuhnya merupakan orang-orang yang ada dalam pemerintahan Presiden Jokowi sekarang. Bahkan nama Jokowi menjadi kekuatan bagi koalisi Indonesia Maju. Mereka berpeluang besar memenangkan Pilkada serentak tahun 2024 dan jelas bahwa Kim adalah kekuasaan paling besar dalam Pilkada 2024.
Kemudian langkah PKB yang secara mendadak menikung Anies Baswedan di saat mendekati masa pendaftaran dan memilih bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Tentu dalam dunia politik ini ada udang di balik batu. Kim merupakan koalisi paling besar dan berpotensi besar untuk menang dalam Pilkada 2024. Tentu tidak ada niat dari partai yang meninggalkan Anies untuk meninggalkan dengan cuma-cuma. Di dalam keberaniannya meninggalkan Anies pasti sudah ada main mata, karena Kim adalah koalisi besar pada penguasa. Maka tentunya ada kekuasaan yang telah ditawarkan atau perjanjian yang sudah disodorkan. Begitu pula dengan partai lain yang dulu mendukung Anies untuk maju di Pilpres 2024. Begitu juga dengan PDI, partai yang memiliki suara terbanyak yang bisa mendaftarkan calon kepala daerah tanpa koalisi. Tentunya ada perhitungan kekuasaan yang sudah matang dimasak sebelum mengusung Anies, sehingga mereka kemudian batal mengusung Anies. Kemudian di antara dua kepentingan tersebut, mereka saling melempar kotoran dengan mengatakan pihak A mengatakan bahwa pihak B haus akan kekuasaan. Kemudian pihak B menuduh pihak A haus pada kekuasaan. Lantas, siapa yang haus pada kekuasaan? Namun semua juga bukan karena faktor bagi-bagi kekuasaan saja. Mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi partai-partai politik yang batal mengusung Anies Baswedan. Mungkin disebabkan karena popularitas Anies yang belum memadai, pemikiran-pemikiran Anies yang tidak sesuai dengan partai politik yang akan mengusungnya, sehingga mereka memilih meninggalkan Anies. Atau mungkin faktor lain yang memang tidak disukai oleh partai politik dari seorang Anies. Namun yang jelas, di dalam dunia politik semua hal bisa terjadi. Dan jangan menganggap apa yang terjadi dalam penguasa itu sebuah ironi atau tragedi. Mereka saling menuduh untuk saling berbagi. Rakyat hanya bisa menonton dan gigit jari. Semua peristiwa hanya dramatisasi. Semua bisa berubah dalam waktu satu hari.